Oke, selamat datang di kelas saya. Em, Adapun pada kesempatan kali ini, adik-adik sekalian akan dipaparkan mengenai materi finding a gap, ya, dalam bahasa Inggris, atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah menemukan kesenjangan, gitu ya. Di mana itu adalah mengidentifikasi masalah untuk penelitian ilmiah. Oke, jadi mungkin saya rasa semuanya adalah adik-adik yang pada hari ini hadir adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik ya dari lulusan sekolah-sekolah terbaik juga yang ada di seluruh Indonesia ya, yang mana telah melewati berbagai seleksi dan filter untuk dapat masuk ke fakultas ini. Nah, jadi sedikit mungkin sekarang saya mau bertanya, nanti silakan yang tahu harap nyalakan mic-nya langsung aja ya. Nah, yang pertama dulu, apakah yang dimaksud dengan penelitian ilmiah? Nah, jadi jangan jauh-jauh masalah penelitian, tapi ternyata penelitian ilmiah sendiri tidak tahu ya. Ada yang mau bersuara, yang mau memberikan pendapat, apakah yang dimaksud dengan penelitian ilmiah? Silahkan. Nggak usah nunggu kakak-kakaknya nyuruh deh, langsung aja yang mau, yang bersedia, yang mau volunteer, yang merasa tahu apa sih yang dimaksud dengan penelitian ilmiah. Ada? Ada yang ingin berpendapat? Wah, melempem sekali ya angkatan ini ya. Kalau di angkatan sebelumnya itu mungkin bahkan tidak perlu ditanyakan ya, baru masuk judul aja, lalu disinggung apakah ada yang ingin bertanya dulu nih seputar judul, itu langsung 25 orang langsung angkat tangan ya. Nah, jadi mungkin yang ini ya, sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan, yang menjawab ya, ini berarti saya yang bertanya ya, apa yang dimaksud Pak, dengan izin penelitian Pak. ini? Ya, silakan, silakan. Perkenalkan nama, dari asal sekolahnya dulu mana, sama sekarang asal prodinya di mana. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadira Busriani, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Lengayang. Baiklah, di sini saya akan menjawab Sekarang di prodi pertanyaan mana dari nih, Nadira? Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Pak. Oh, IKM ya. Nah, nanti sering ketemu saya tuh, soalnya saya juga dari prodi IKM. Ya, silakan. Baiklah, apa itu yang dimaksud dengan penelitian ilmiah? Jadi yang saya tahu gitu ya Pak, penelitian ilmiah itu adalah pengamatan-pengamatan yang akan melahirkan sebuah teori atau kesimpulan yang dari suatu permasalahan, begitu Pak. Oke, dari suatu permasalahan. Nah, itu dia tuh intinya. Oke, jawaban yang sangat baik ya, jawaban yang sangat kompleks juga. Mungkin mau kita beri apresiasi ya buat Nadira. Terima kasih ya Nadira. Oke, itu pendapat yang bagus. Itu mungkin secara komposisi sudah 99% benar ya. Nah, ini mungkin kita simaklah sedikit slide selanjutnya ya. Jadi benar ya kata Nadira, itu adalah sekumpulan metodologi yang dilakukan dalam penelitian. Jadi tidak hanya eksperimen ya, jadi dia banyak sekali bentuknya penelitian itu. Ada yang berupa survei, ada yang berupa wawancara, ada yang berupa kuesioner ya, ada yang berupa eksperimen, ini macam-macam. Nah, yang mana tujuannya adalah untuk menjawab suatu masalah atau membuktikan kebenaran dari suatu hipotesa atau juga untuk memecahkan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat diketahui jawabannya itu dia ya. Nah, itu sedikit ya, kita perlu tahu juga nih sebelum masuk ke dalam masalah ya atau finding a gap yang menjadi materi, itu tentu kita juga harus mengetahui dulu ya yang basic-basic mengenai penelitian. Jadi mungkin yang sudah tahu juga ini jadi sebagai reminder ya atau refresh untuk mengingat kembali kemarin apa sih sebenarnya itu. Nah, ini adalah contoh karya tulis hasil penelitian ilmiah yang biasa yang kita saksikan di dalam fakultas ya. Antara lain ada skripsi, tesis, disertasi. Ini mungkin saudara sudah tahu. Kalau skripsi nanti akan kita temukan di tahun akhir ya menjelang kita sarjana untuk tingkat S1. Sedangkan tesis untuk tingkat S2 ya. Jadi nanti kalau menyambung magister atau program master ya itu tentu dia nanti akan membuat tesis sebelum dia tamat. Kemudian yang terakhir adalah disertasi, itu adalah untuk tingkat S3. Nah, ini adalah salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang tingkatnya paling tinggi ya, yang paling sulit dari ketiga bentuk karya tulis ilmiah yang untuk akademisi ya. Nah, di sini nanti yang akan adik-adik lakukan tentu saja pastinya adalah skripsi ya sebagai bagian dari tugas akhir dari mahasiswa.
Kemudian ada PKM. Ya, PKM ini adalah salah satu output yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak panitia, bahwa dari hasil pelatihan ini diharapkan adik-adik nanti mampu membuat PKM yang baik ya, yang bagus ya. Nah, nanti boleh juga nanti berkonsultasi dengan kakak-kakak dari Penprofil ya, itu mereka adalah ahli-ahli di bidang pendidikan profesi dan ilmiah, atau kepada Bapak dan Ibu dosen juga boleh ya, pada saya juga boleh. Dulu kebetulan saya memang waktu di Hima ya, sekaligus di BEM, di Hima terakhir sekaligus BEM pertama ya, dulu saya juga bagian Penprofil ya, dulu adalah staff Penprofil. Jadi mungkin saya juga sempat apa istilahnya, berkecimpung sedikit lah dalam dunia perilmiahan ya. Kemudian ada KTI populer. Ini juga akan nanti adik-adik bisa lakukan selama perkuliahan ya, baik dalam perlombaan-perlombaan ya. Jadi nanti di mana-mana tuh banyak lomba karya tulis ilmiah ya. Kemudian kompetisi karya tulis ilmiah macam-macam pokoknya nanti, antar kampus kah, antar provinsi, antar apa, atau nanti dari kementerian ada hibah dan segala macamnya gitu ya. Jadi ini adalah 3 contoh karya tulis ilmiah yang paling umum yang ada di fakultas ya. Yang nanti mudah-mudahan kita semua berkesempatan membuat ketiga-tiganya, tapi mudah-mudahan paling tidak satu skripsi lah gitu ya, kalau misalnya memang PKM dan KTI tidak berkesempatan. Oke, kemudian sedikit mengulang-ulang juga mungkin materi waktu SMA ya. Jadi ini adalah langkah-langkah dasar dari kita itu melakukan penelitian ilmiah. Nah, yang pertama yaitu merumuskan masalah. Itu dia ya, yang menjadi materi kita hari ini, merumuskan masalah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mengumpulkan informasi pendukung atau mengumpulkan teori-teori atau mengumpulkan data dengan observasi. Jadi pada tahap kedua, setelah kita mengetahui masalah, tentu kita mengumpulkan informasi seputar masalah yang mau kita angkat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menyusun hipotesis. Artinya nanti dari masalah yang sudah kita temukan, kemudian juga dari informasi yang sudah kita dapatkan, tentu kita nanti akan menyusun hipotesis. Apakah misalnya, ini contoh ya, apakah kebiasaan berolahraga memiliki hubungan dengan kesehatan jantung misalnya? Apakah pola makan di bagian gizi ya, apakah pola makan gizi seimbang memiliki pengaruh dengan tingkat prestasi akademik mahasiswa FKM UNAN misalnya. Kemudian hipotesisnya apakah terdapat hubungan antara pola makan dengan gizi seimbang pada tingkat kecerdasan atau nilai dari mahasiswa FKM UNAN. Kayak gitu-gitu contohnya. Nah, itu yang mau dibuktikan dengan penelitian, hipotesa-hipotesa, apa istilahnya, prediksi ilmiah gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, melakukan pengambilan data atau eksperimen. Nah, jadi ini adalah tingkat langkah selanjutnya, di mana setelah kita mengetahui masalahnya, mendapatkan informasi, lalu sudah menentukan hipotesis, menyusun hipotesis gitu ya. Lalu kita melakukan penelitiannya dengan cara pengambilan data atau eksperimen. Pengambilan data ini nanti macam-macam ya caranya. Bisa nanti adik-adik lakukan dengan membuat kuesioner misalnya. Kemudian kuesioner tersebut nantinya akan ditanyakan kepada responden ya, kepada siapa tuh, subjek penelitian atau objek penelitian. Misalnya nanti mau mengadakan penelitian pengaruh kebiasaan olahraga dengan intensitas terpapar penyakit apa gitu, terkena penyakit apa gitu kan. Nanti kuesioner itulah yang akan ditanyakan ke rumah-rumah kepada masyarakat. Nah, nanti datanya lah yang menjadi data penelitian gitu ya, data-data dari kuesioner tersebut. Atau misalnya nanti ketika adik-adik yang melakukan eksperimen misalnya, ingin menguji apakah di dalam gulai ayam atau goreng ayam balado ya yang menjadi makanan khas Minang misalnya, itu ternyata tidak terbukti dia tuh memiliki efek terhadap kegemukan misalnya ya, obesitas. Nah, itu juga nanti data-data yang diperoleh adalah dari eksperimen itu adalah data penelitian ya. Itu dia maksudnya. Nah, jadi yang keempat itu adalah melakukan pengambilan data. Apapun caranya. Jadi macam-macam cara mengambil data. Terakhir yang kelima adalah menganalisis data. Jadi data-data yang sudah diambil tersebut tadi akan dianalisis ya menggunakan berbagai aplikasi. Bisa dengan nanti akan kita pelajari ya di semester selanjutnya.
Misalnya dengan SPSS, kemudian dengan Epidata ya, kemudian dengan berbagai aplikasi lainnya ya. Bisa juga dengan Microsoft Excel misalnya, atau menggunakan berbagai tools lah dalam menganalisis data, sehingga nanti kita akan menemukan tuh keterkaitan antara data-data yang kita peroleh. Misalnya dia ada variabel ya, namanya istilahnya dalam penelitian, antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Apakah ada keterkaitan atau apakah ada hubungannya. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, nanti dari seluruh penelitian kita itu berdasarkan data yang sudah dianalisis juga, barulah kita putuskan atau barulah kita rumuskan apa-apa saja kira-kira kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Nah, ini dia langkah-langkah dasar. Jadi sebenarnya tidak segawat dan sesulit yang dibayang-bayangkan orang ya. Jadi kalau dipecah menjadi poin-poin sederhana, kira-kira kayak gini lah dia gitu ya. Nah, mulai dari merumuskan masalah sampai membuat kesimpulan. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa merumuskan masalah ternyata merupakan yang pertama gitu ya. Oke, ini dulu. Kemudian apa aja syarat-syarat penelitian dengan metode ilmiah ya. Yang pertama sistematis, yang kedua konsisten, yang ketiga aplikatif. Ya. Jadi sistematis berarti dia harus tersusun dalam urutan yang logis. Nah, jadi kita lihat lagi yang ini tadi langkah-langkahnya. Nah, ini tidak boleh terbalik. Jadi semuanya harus urutannya seperti ini. Merumuskan masalah dulu, baru mengumpulkan informasi pendukung atau teori dulu, baru menyusun hipotesis, baru melakukan pengambilan data, baru menganalisis data, dan baru membuat kesimpulan. Ini nggak boleh terbalik-balik. Makanya dia harus disebut sistematis ya, tersusun dalam urutan yang logis. Yang kedua adalah dia harus konsisten. Artinya penelitian ilmiah itu harus sesuai antar komponen-komponennya. Nah, kita lihat lagi. Kalau ini di sini nanti kita temukan masalah, maka masalah tersebut harus sesuai dengan hipotesis yang dikeluarkan. Jadi hipotesis ini berdasarkan dari rumusan masalah. Kemudian data yang kita ambil juga harus sesuai dengan hipotesis dan masalah yang kita temukan. Kemudian kesimpulan yang kita peroleh di akhir penelitian tentunya juga harus sesuai dengan data yang kita ambil, hipotesis yang kita tentukan, dan masalah yang kita rumuskan. Itu maksudnya. Jadi tidak boleh dia tuh lain padang lain belalang ya. Jadi tidak boleh beda-beda. Dia harus ada benang merahnya, semuanya harus berkaitan gitu ya, harus saling sesuai ya. Itu dia maksudnya yang konsisten. Selanjutnya adalah yang aplikatif. Aplikatif ini maksudnya dia adalah dapat dilakukan atau dapat diterapkan. Jadi ketika kita membuat suatu penelitian ilmiah, maka tidak boleh kita membuat penelitian yang tidak mungkin kita lakukan gitu ya. Contoh, Anda merasa adik-adik merasa sangat tertarik dengan fenomena bom atom ya. Kemudian ingin membuat penelitian tentang bagaimana efek radiasi dari bom atom gitu ya. Dengan kompetensi kita yang sekarang, maka berarti itu tidak akan dapat kita lakukan gitu ya. Maka dia tidak aplikatif gitu. Itu maksudnya ya. Dia tuh harus aplikatif. Jadi kita tuh membuat penelitian yang secara perkiraan dapat kita lakukan dari awal sampai akhir gitu. Apakah dari kesanggupan tenaga atau misalnya dalam kesanggupan dana ya, atau dalam kecocokan waktu yang ada. Nah, itu harus diperkirakan tuh, apakah dapat dilakukan atau tidak. Ya. Jadi tidak boleh sembarangan, oh iya saya ingin mengangkat masalah itu karena saya penasaran, jadi saya ingin penelitian tentang hal itu. Tanpa ternyata mengkaji apakah kita dapat melakukannya atau tidak. Maka itu tidak dapat disebut dengan penelitian dengan metode ilmiah gitu ya. Jadi semuanya itu kembali lagi kepada kita sebenarnya gitu ya. Apakah kita dapat melakukannya atau tidak. Oke. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan kedua, tapi untuk menghemat waktu ya, karena mungkin waktunya sangat sedikit ya, cuma 40 menit tadi kalau nggak salah penelitiannya bilang. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan masalah? Nah, secara umum kan kita tahunya masalah itu adalah yang mengganggu ya, yang mengganggu suatu kedamaian ya, atau yang menghambat suatu proses. Apalagi yang meneror kedamaian ya. Pokoknya masalah itu adalah yang di luar jalur pokoknya gitu ya. Ya secara umum memang seperti itu. Namun yang menjadi topik pembicaraan kita adalah masalah dalam penelitian. Jadi bukan masalah secara umum kayak yang kita tahu ya.
Nah, mari sekarang kita lihat seorang pakar ya yang bernama Bapak Neto Atmojo yang menyampaikan bahwa apa nih, definisi dari suatu masalah dalam penelitian ya. Nah, jadi menurut beliau masalah adalah suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal. Nah, ini dia intinya antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Seharusnya 10, yang terjadi 7, maka itu adalah masalah. Yang seharusnya penuh, ternyata tidak penuh, maka itu adalah masalah. Itu dia. Atau antara kenyataan yang ada atau yang terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi. Nah, ya, contohnya seharusnya masyarakat 100% sehat. Ternyata kenyataannya masyarakat 30% mengalami sakit-sakitan apakah menular dan tidak menular. Maka itu adalah suatu masalah gitu ya. Itu dia maksudnya. Serta antara harapan dan kenyataan. Nah, ini contoh yang berikutnya juga ya. Jadi kesenjangan itu ada 3 tuh. Apa yang terjadi dengan apa yang harusnya terjadi, kemudian bagaimana kenyataan dengan yang seharusnya, atau harapan dan kenyataan. Nah, jadi ada kesenjangan. Ya, ada kesenjangan, ada perbedaan, ada gap. Itulah dia, yang finding a gap gitu ya. Kita menemukan masalahnya itu, kita menemukan kesenjangannya itu ya. Kita menemukan perbedaannya itu antara kondisi yang kita inginkan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Antara harapan kita seharusnya bagaimana dengan kenyataan yang terjadi gitu ya. Itu dia. Kesenjangan, perbedaan ya. Nah, contoh misalnya kita ingin mencari masalah nih ya, kita tinggal cari aja kesenjangannya. Misal dalam suatu perusahaan seharusnya 100% pekerjanya sehat, tidak ada kecelakaan. Nah, ternyata setelah kita cari tahu di suatu perusahaan ada yang pekerjanya banyak sekali mengalami kecelakaan kerja sampai 25 orang dari total 100 pekerja. Maka itu adalah masalah ya. Kemudian contoh lain misalnya masyarakat Kota Padang seharusnya sudah berada pada taraf hidup yang baik dengan sanitasi yang baik, di mana harusnya 100% sudah memiliki toilet atau sumber air yang baik gitu. Dan ternyata dari data yang kita peroleh dari Dinas Kesehatan Kota Padang, ternyata ada 20% atau kira-kira misalnya 200.000 rumah yang belum memiliki toilet. Nah, itu juga jadi sebuah masalahnya. Jadi intinya itu, antara apa yang seharusnya atau apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi saat ini atau kondisi sebenarnya saat ini. Itu dia yang merupakan masalah dalam penelitian. Oke, selanjutnya kita masuk pada urgensi. Atau apa sih pentingnya kita mengetahui permasalahan dalam penelitian gitu ya. Apa urgensi? Apa penting? Nah, yang pertama karena masalah merupakan langkah pertama atau langkah awal dalam melakukan penelitian. Nah, jadi kalau tidak ada masalah, maka kita tidak akan dapat melakukan penelitian karena dia adalah langkah pertama. Bagaimana kita mau langsung langkah kedua, langkah ketiga tanpa langkah pertama kan? Nah, itu dia yang kedua tuh. Karena masalah adalah batu pijakan untuk ke batu selanjutnya. Jadi tanpa adanya masalah, kita tidak akan dapat meneruskan penelitian kita kepada langkah selanjutnya atau pada tahapan selanjutnya gitu ya. Jadi ini sangat sering terjadi ya pada kakak-kakak adik-adik sekalian nih, pada kakak-kakaknya yang di tahun akhir saat ini gitu ya. Jadi dia bikin skripsi, tapi nggak nyari masalah dulu gitu ya, malah bikin judul dulu. Kemudian nanti karena bikin judul dulu, terus ternyata studi awal ke sana, ternyata di situ tidak ada masalah. Akhirnya ya tidak jadi ya membuat skripsi di sana, itu maksudnya. Jadi harus, pokoknya masalah lah dulu yang harus kita cari. Ini jadi mungkin buat yang kakak-kakak ya, yang angkatan 2018 17 nih, yang hadir pada hari ini. Nah, biasakan dong memulai penelitian itu jangan dari judul, tapi dari masalah. Jadi kalau misalnya oh, ada pengumuman nih, semuanya sudah diminta untuk menentukan judul skripsi karena dibutuhkan untuk menentukan pembimbing dan penguji. Nah, jangan langsung judul yang dicari ya. Jadi usahakan dulu mendapatkan masalah.
Gimana caranya nanti akan kita pelajari ya. Pokoknya semuanya harus yang pertama dari masalah dulu, bukan dari judul dulu ya. Jadi adalah salah kalau dicari judul dulu. Karena belum tentu kalau kita cari judul misalnya, oh ya Pak, saya tertarik ingin meneliti bagaimana kecelakaan kerja di pabrik semen Padang. Nah, saya mau judulnya itu Pak, gitu kan. Nah, kemudian datanglah ke sana, dilakukan studi awal, ternyata di sana nggak pernah ada kecelakaan. Gimana dong? Nah, berarti nggak jadi ya penelitian skripsi. Nah, itu maksudnya. Jadi harus cari masalahnya dulu. Nah, jadi kita ke sana, apa nih masalahnya? Oh, ternyata di situ tidak ada kecelakaan kerja. Tapi ternyata kita temukan masalah bahwa ternyata masyarakat di sekitar sana mengalami banyak gangguan pernapasan. Nah, itu akhirnya yang jadi judul penelitian ilmiah kita, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, urgensi dari masalah ini sendiri, karena masalah itu membentuk pola pikir yang kritis. Nah, ini anak-anak muda ya, anak-anak millennials, ini harus memiliki pola pikir yang kritis, harus memiliki cara pikir dan cara analisis yang tajam. Nah, ini dengan adanya masalah itu akan membentuk pola pikir yang seperti itu gitu ya. Jadi karena mungkin anak-anak sosmed ya di sini semuanya mungkin nanti main Instagram atau main Facebook atau main Twitter ya. Nah, nanti ada isu yang muncul dari berbagai media kemudian. Nah, itu nanti adalah suatu masalah. Karena adanya masalah tersebut, akhirnya adik-adik sekalian terpicu tuh. Nah, bertanya-tanya tuh, kok bisa kejadian ya? Terus seharusnya bagaimana ya? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab ya? Bagaimana solusi yang seharusnya kita lakukan ya? Nah, itu dia tuh maksudnya. Jadi terbiasa sehingga dengan adanya seringnya menemukan masalah, kita jadi terlatih untuk berpikir kritis gitu ya. Jadi dengan apa yang terjadi di sekitar kita, kita jadinya kritis gitu. Karena terbiasa menyaksikan, melihat dan menemukan masalah-masalah dan kesenjangan-kesenjangan. Gitu ya. Kemudian yang keempat, urgensi dari masalah dalam penelitian adalah merupakan keterampilan dasar akademisi. Jadi menemukan masalah itu adalah keterampilan dasar akademisi. Finding a gap is the basic skill for academician. Ya, itu adalah keterampilan dasar bagi seorang akademisi. Kita mahasiswa, berarti kita adalah akademisi. Saya dosen, berarti saya adalah akademisi. Artinya adalah orang yang berkecimpung dalam dunia akademik gitu ya, atau dunia perkampusan. Nah, itu dia akademisi ya. Mahasiswa, dosen, Bapak dan Ibu pegawai itu semuanya adalah akademisi ya, yang pokoknya yang melakukan kegiatan akademik. Nah, yang terakhir urgensinya keterampilan dasar praktisi kesehatan. Nah, jadi kemampuan untuk menemukan masalah atau finding a gap itu sendiri adalah keterampilan dasar yang harus kita miliki semuanya sebagai praktisi kesehatan. Nah, jadi kan Anda-Anda ini nanti akan menjadi praktisi kesehatan ya. Nanti mungkin setelah sarjana akan bekerja di rumah sakit misalnya, atau di puskesmas, atau di dinas kesehatan, atau di perusahaan ya, atau di klinik, atau di kementerian, atau di pelabuhan, atau di banyak sekali lah pokoknya. SKM ini kan sarjana kamari mahasiswa ya. Nah, jadi kemana-mana bisa bekerja nanti. Termasuk juga dengan SGZ ya. Nah, jadi kan dia tidak hanya, bukan berarti dia sarjana gizi, maka dia hanya akan bisa di dapur mengurusi makanan. Tidak juga ya, belum tentu. Dia juga bisa nanti di kementerian, di dinas kesehatan, di rumah sakit, di puskesmas, di mana-mana. Sama semua ya, SKM dan SGZ. Nah, jadi kita sebagai SKM dan SGZ itu adalah praktisi kesehatan, tentunya dituntut untuk melakukan berbagai tupoksi, tugas pokok fungsi, dan tanggung jawab yang nantinya tentunya berhubungan dengan kesehatan. Nah, salah satunya yang keterampilan yang harus kita punya adalah mampu menemukan permasalahan. Karena dari situlah nanti kita menemukan upaya solusi atau kegiatan intervensi gitu sebagai tackle dari masalah yang kita temukan ya. Nah, ini kira-kira adalah beberapa urgensi atau kenapa sih kita penting untuk mengetahui atau memahami atau memiliki skill finding a gap atau menemukan permasalahan. Ya, oke lanjut. Selanjutnya kita masuk pada masalah dalam penelitian ilmiah. Nah, jadi masalah dalam penelitian ilmiah merupakan masalah yang harus dipecahkan dengan penelitian. Artinya, kalau dia langsung bisa dijawab seketika ya, tanpa penelitian, maka dia bukan merupakan masalah dalam penelitian ilmiah. Contoh, apa ya contohnya? Kenapa kenapa
kenapa perut saya lapar? Jawabannya karena saya belum makan. Nah, itu mungkin bukan merupakan masalah dalam penelitian ilmiah ya, karena kita tidak melakukan penelitian untuk mencari tahu. Kecuali mungkin zaman dulu ya, orang nggak tahu kenapa saya lapar. Akhirnya dilakukan eksperimen, nggak makan ya 3 hari. Gitu kan. Itu mungkin bisa dikategorikan penelitian ilmiah. Tapi kalau saat ini, tentu kita sudah tahu ya, kita tuh lapar karena kita belum makan. Itu mungkin untuk saat ini tidak dapat dikatakan sebagai masalah dalam penelitian ilmiah. Tapi contohnya misalnya, eh, kenapa ya terjadi peningkatan angka kesakitan di Kota Padang? Kita ingin mencari tahu jawabannya, kita lakukanlah penelitian. Nah, itu baru dia merupakan masalah dalam penelitian ilmiah. Jadi berbeda ya, masalah biasa dengan masalah yang dalam penelitian ilmiah itu berbeda. Dalam penelitian yang ilmiah, dia harus dipecahkan dengan penelitian. Ya. Kemudian yang kedua, masalah tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dengan data atau fakta empiris. Jadi kita tidak bisa tuh menyatakan dia itu adalah masalah dalam penelitian tanpa adanya data. Jadi data adalah hal yang sangat krusial. Data adalah hal yang sangat fundamental. Data adalah hal yang sangat penting dalam menentukan dia itu masalah atau tidak. Nah, contoh tadi kita bilang kenapa ya masyarakat Kota Padang masih banyak yang mengalami gizi buruk. Kita tidak bisa mengatakan Kota Padang banyak gizi buruk tanpa ada data. Nah, kita carilah tuh datanya ya. Bisa di dinas kesehatan misalnya. Bisa dari rumah sakit pusat atau dari puskesmas misalnya. Kita cari tahu tuh bagaimana data gizi, data kecukupan gizi masyarakat. Nah, ternyata kalau di situ ditemukan bahwa memang data masyarakat banyak yang mengalami gizi buruk, barulah kita bisa mengatakan dia merupakan masalah gitu ya. Jadi harus ada datanya. Nggak boleh data tuh dari kepala kita aja, nggak boleh data tuh kita hayal-hayal saja, tidak boleh data tuh katanya-katanya. Boleh. Harus ada sumber data yang resmi. Harus ada merupakan fakta empiris gitu ya. Jadi ada buktinya. Bisa dibuktikan dia itu adalah masalah. Kemudian yang ketiga, masalah dalam penelitian ilmiah akan menuntun pada pelaksanaan penelitian secara keseluruhan. Ya, jadi kalau masalah biasa mungkin tanpa penelitian juga bisa ditemukan solusi, sedangkan kalau masalah dalam penelitian ilmiah harus dibuktikan dengan penelitian seperti yang saya bilang tadi, dan itulah jadinya yang menuntun. Jadi masalah itulah yang menuntun kita tuh melakukan penelitian. Ya. Jadi kalau tidak ada masalah ya tidak ada penelitian. Oke. Kemudian bagaimana sih caranya kita menemukan suatu masalah dalam penelitian gitu ya. Nah, yang pertama yang saya bilang tadi ya dari data resmi instansi. Misalnya kita minta lah tuh data dari Dinas Kesehatan, atau kita minta lah tuh data dari puskesmas, data dari rumah sakit. Dan tidak hanya kita minta ya, kita juga bisa Google sendiri datanya misalnya dari website-website instansi kayak misalnya dari website statistik, dari website Kementerian Kesehatan ya, dari website fakultas, dari website pokoknya yang resmi-resmi lah. Nah, itu boleh kita dapatkan data untuk permasalahan. Tapi jangan dari Lambe Turah. Nah, itu tidak resmi ya. Iya memang mungkin ada masalah yang dia sampaikan, ada data yang dia sampaikan, tapi bukan instansi resmi. Contoh misalnya dia beritakan bahwa masyarakat Kota Padang banyak yang terkena HIV/AIDS. Apakah dia bisa kita jadikan referensi untuk data masalah kita? Tidak ya. Tetap kita harus cari tahu data yang resminya, misal dari Dinas Kesehatan atau dari BKKBN ya. Pokoknya mungkin lambe turahnya itu jadi acuan boleh, tapi jadi sumber data tidak boleh ya, harus yang resmi. Kemudian yang kedua dari media. Media ini maksudnya kayak yang saya bilang tadi ya, harus yang resmi. Contoh kayak website pemerintahan, website Dinas Kesehatan, website Kementerian Kesehatan ya, website apa lagi? Badan Statistik Nasional, website pokoknya media yang resmi gitu. Nah, jadi boleh datang langsung ke kantornya, boleh cek websitenya, boleh cek buku laporannya, boleh cek profilnya. Kemudian yang ketiga yaitu menemukan masalah dalam penelitian dari kasus. Artinya ada suatu peristiwa yang terjadi, kemudian itu tuh terjadi di dalam periode waktu yang kita ketahui, berarti dia memang terjadi gitu ya. Jadi bukan hal yang terjadi pada zaman dahulu yang kita tidak yakin kebenarannya ya. Dia memang terjadi dalam current time gitu, atau
terkini gitu ya. Contoh tiba-tiba setelah barale di suatu daerah, anggaplah misalnya di kawasan Jati ya, kemudian tiba-tiba banyak orang yang muntah-muntah. Nah, itu adalah kasus, itu adalah peristiwa ya. Nah, dari situ akhirnya kita melakukan penelitian kenapa orang yang pergi beralih ke sana pada muntah-muntah. Nah, dilakukan satu investigasi wabah ya, apa, kasus investigasi keracunan misalnya, atau kita lakukan penelitian-penelitian awalan dan menggunakan jasa lab juga, kita teliti makanannya, kita teliti perilaku orang-orangnya sebelum, sesaat, dan setelah beralih gitu ya. Nah, itu contoh menemukan masalah dalam penelitian. Baik, selanjutnya adalah dengan telaah studi lain. Ini juga adalah salah satu cara menemukan masalah ya. Jadi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terus kita muncul pertanyaan baru yang ingin kita pecahkan. Nah, itu jadi juga bisa menjadi sumber suatu masalah. Ya, jadi ini ada 4 kira-kira ya cara menemukan masalah yang bisa kita lakukan. Kemudian cara penerapannya bagaimana? Ya, cara penerapannya dengan definisinya tadi ya. Jadi masalah adalah kesenjangan. Jadi kita cari kesenjangannya. Harusnya bagaimana kondisinya, bagaimana ya. Harusnya masyarakat itu sehat semua, ternyata ada yang sakit gitu. Jadi kesenjangan-kesenjangan seperti itulah yang kita cari. Yang kita dapatkan dari berbagai referensi ini ya. Oke, kayaknya udah selesai sih materinya. Apa ada lagi ya? Oh ya, ini cara menyajikan masalah dalam latar belakang. Jadi nanti kan mungkin saudara akan membuat karya tulis ilmiah ya. Apakah skripsi, apakah PKM, apakah KTI populer ya. Nah, nanti akan menyajikan masalah-masalah dalam latar belakang. Nah, nanti tentu saja nggak sembarangan ya kita menyajikan masalah itu dalam latar belakang. Tidak serta-merta dia misalnya kita tuliskan. Jadi ada beberapa apa tuh istilahnya, ketentuan yang juga harus diperhatikan ya. Nah, yang pertama ada namanya urgensi. Ya, urgensi ini artinya apa pentingnya gitu ya, seberapa penting dia tuh dibahas. Nah, jadi masalah itu harus kita sajikan juga urgensinya apa gitu ya. Apa yang membuat kita jadinya perlu meneliti tentang hal ini. Apa efek atau manfaat yang akan diperoleh jika kita melakukan penelitian ini. Itu dia urgensi ya. Kemudian justifikasi. Nah, ini adalah data ya. Justifikasi itu adalah bukti konkret atau fakta empiris dari masalah yang kita angkat. Nah, jadi harus ada justifikasi atau data. Nah, mana dia buktinya? Misal, kita mau mengangkat mengenai permasalahan gizi buruk yang ada di kecamatan apa tuh? Misalnya, Tarusan misalnya ya di pesisir selatan. Nah, justifikasinya adalah adanya data-data kejadian gizi buruk di sana. Kemudian ada data-data gizi buruk di Indonesia juga. Juga ada data-data gizi buruk di dunia. Jadi ada tingkatan-tingkatan data yang harus kita punyai dalam latar belakang masalah. Jadi tidak hanya data masalah yang berkaitan dengan penelitian kita aja gitu. Tapi secara skop nasional dan global juga harus kita temukan gitu atau kita sajikan dalam latar belakang. Itu yang disebut dengan justifikasi. Jadi misalnya kayak ada 200.000 orang yang mengalami gizi buruk di kecamatan tersebut dan ada 500.000 orang di Provinsi Sumatera Barat yang mengalaminya juga. Lalu di Indonesia ada 500.000, ada 2 juta, dan di dunia ada 250 juta orang yang mengalami gizi buruk. Nah, kayak gitu. Angka-angka yang berupa data tersebut lah yang disebut dengan justifikasi data atau penelitian. Bukti benar tidaknya masalah dengan data itu dia justifikasi ya. Nah, kemudian bentuk data tersebut kita sajikan dalam bentuk piramida terbalik. Nah, ini dia ya contohnya. Kayak gini dia, piramida terbalik. Jadi masalah yang kita sajikan tidak langsung ke yang lokal ini. Oke, kita kan mau membahas mengenai yang lokal ini saja ya dalam penelitian kita. Namun kalau pada skripsi dan karya tulis ilmiah, itu juga kita harus sajikan data permasalahan yang sama di tingkat provinsi, lalu Indonesia, lalu Asia, lalu dunia. Pokoknya dari yang paling luas sampai yang paling kecil. Untuk data ya. Begitu juga dengan skop permasalahan nanti. Jadi kalau misalnya kita mau membahas gizi buruk, tentu diawali dengan yang paling luas dulu, yaitu kesehatan. Kemudian lanjut kepada
gangguan kesehatan jika gizi tidak terpenuhi. Baru lanjut nanti ke gizi buruk kayak gitu. Jadi secara data maupun secara skop formatnya adalah segitiga terbalik. Jadi dari yang paling umum sampai yang paling khusus gitu ya. Oke, selanjutnya adalah komparasi. Nah, dalam latar belakang juga harus ada komparasi. Komparasi ini artinya compare, bahasa Inggris ya, comparison, compare, perbandingan. Jadi kita bandingkan tuh masalah yang mau kita kaji dengan penelitian-penelitian lainnya yang sejenis yang sudah pernah dilakukan terkait topik tersebut. Misal kita mau angkat penelitian tentang gizi buruk di Kota Padang. Nah, kita bisa cari referensi penelitian lainnya, misalnya gizi buruk di Lamongan, misalnya gizi buruk di Brebes, nah gizi buruk di Lampung, kan banyak penelitian-penelitian lain yang sejenis. Nah, itulah nanti bisa menjadi penelitian-penelitian yang mendukung pentingnya dilakukan penelitian serupa di tempat kita seperti itu. Atau misalnya Anda ingin meneliti tentang khasiat dari apa tuh istilahnya bunga kecubung untuk membunuh jentik nyamuk. Nah, kan penelitian sudah banyak tuh yang bilang kalau bunga kecubung itu mengandung zat racun yang dapat membunuh jentik nyamuk. Jadi dia bisa jadi abate alami gitu ya. Nah, kita sudah tahu tuh ternyata di penelitian yang lain ternyata membuktikan bahwa daun dan akar dan batang dan biji dari bunga kecubung itu ternyata mempunyai daya bunuh pada jentik nyamuk. Maka kita jadi tertarik tuh, gimana dengan bunganya atau kelopak bunganya, apakah juga punya daya racun? Nah, dengan adanya penelitian-penelitian lain yang tadi ya, maka dapat kita jadinya menentukan, oh iya ini berarti penting nih untuk dicari tahu juga gitu ya. Nah, itulah dia komparasi, membandingkan. Jadi tidak berdiri sendiri. Jadi kita tidak boleh ya mengangkat, bukan tidak boleh sih, akan sulit gitu. Kalau kita tuh menemukan masalah dan mengangkat penelitian yang sebelumnya belum pernah dikaji oleh orang lain atau belum pernah diteliti oleh orang lain. Nah, mungkin bisa ya untuk tingkat profesor ya, dia memang membuat penemuan baru yang belum pernah dibuat orang atau yang belum pernah ditemukan oleh orang. Nah, itu boleh kalau yang setingkat profesor gitu ya. Nah, tapi kalau yang setingkat saudara ya tidak harus yang baru seperti itu gitu. Yang penting dia punya nilai kebaruan. Walaupun dia sudah pernah dilakukan juga di tempat lain, nah dia boleh kita lakukan lagi di sini karena di sini misalnya belum pernah gitu ya. Boleh, yang penting ada nilai yang membedakan penelitian kita dengan penelitian tersebut. Baik dari segi tempatnya, dari segi waktunya, dari segi metodenya ya. Gitu. Sudah mulai pusing dan berkunang-kunang nih. Terlalu serius kah saya aja soalnya memang topiknya topik ilmiah ya. Ilmiahnya memang apa ya, tidak bisa yang terlalu santai ya, memang kira agak-agak serius juga jadi. Oke, mudah-mudahan belum ada yang pusing atau yang mual ya. Ini sedikit lagi. Nah, yang terakhir ya, kemudian bagaimana caranya kita merumuskan masalah dalam karya tulis ilmiah. Jadi tidak sembarangan juga ya kita merumuskan masalah dalam karya tulis ilmiah, ada tata caranya. Nah, yang pertama, masalah harus diungkapkan sebagai kalimat pertanyaan. Artinya, kalau kita sudah menentukan masalahnya, maka untuk merumuskannya dalam karya tulis, kita bikin dengan kalimat tanya. Ya. Jadi diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Bagaimanakah? Nah, kenapa? Apakah? Nah, itu ya, dia 5W1H, boleh digunakan ya. Tahu ya 5W1H ya? What, who, where, when, how, why, dan how ya. Apa, kenapa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan lain-lain. Ya, jadi what, who, where, when, why, how. Boleh dijadikan kata tanya untuk kalimat pertanyaan. Apakah terdapat hubungan antara pemenuhan gizi dengan kecerdasan masyarakat misalnya? Apakah terdapat hubungan antara tingkat kerajinan mahasiswa mengerjakan tugas dengan
jarak yang tercipta karena COVID misalnya. Apakah terdapat hubungan antara kau dan aku? Wes, itu bukan penelitian ilmiah ya. Itu penelitian penelitian lain lah tuh, bukan penelitian ilmiah ya. Nah, jadi boleh seperti itu. Atau bagaimanakah, nah boleh, bagaimanakah pemenuhan gizi yang ada di Kota Padang? Kemudian bagaimanakah gambaran tingkat kecelakaan di perusahaan semen Padang? Nah, itu boleh. Nah, jadi seperti itulah kira-kira kalimat-kalimat pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kata-kata dari masalah harus singkat, ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Artinya jangan sampai nanti muncul kerancu-rancuan karena masalah itu memang sudah fokus dia pada satu topik tertentu itu saja gitu. Jadi supaya dia tidak melebar kemana-mana, supaya batasan masalahnya jadi jelas ya, maka kalimatnya menggunakan kata-kata yang singkat, ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Terus terakhir, perumusan masalah harus menjadi masalah yang bisa diselesaikan. Nah, artinya nanti jangan kita itu merumuskan suatu masalah yang ternyata tidak dapat kita selesaikan atau yang secara hipotesa mungkin akan tidak dapat kita lakukan. Ya, jadi kita real-real aja lah, yang pasti-pasti aja lah gitu. Gak usah lah kita meneliti mengenai bom atom, kecuali nanti mungkin saudara masuk itu ya, jurusan fisika, lalu ternyata memang berkesempatan untuk pergi ke Jepang atau ke Amerika untuk meneliti tentang bom, ya boleh. Tapi kalau sekarang sebagai anak FKM, saya rasa nggak usah lah meneliti bom atom ya. Nah, jadi yang mungkin-mungkin aja lah, yang pasti yang bisa diselesaikan. Jadi masalah-masalah yang jelas, masalah-masalah yang terukur. Nah, jadi ada istilahnya ditentukan dengan apa tuh istilahnya? Kaidah SMART. Tahu ya SMART ya? S M A R T. S berarti specific, M berarti measurable atau dapat diukur, artinya achievable atau dapat diraih atau dapat dicapai, R artinya reasonable atau masuk akal ya atau beralasan atau apa istilahnya reasonable pokoknya ya. Kemudian apa lagi? SMART, time bound, cukup secara waktu. Nah, itu dia. Kalau menentukan masalah itu, kalau bisa memang dengan kaidah yang SMART, yang SMART, specific, measurable, achievable, reasonable, dan time bound. Time bound, nah, time bound. Cocok secara waktu. Oke, baiklah untuk materi saya rasa tidak perlu terlalu jauh ya karena ini hanyalah pengenalan awal dari finding a gap atau menemukan suatu permasalahan. Nah, mungkin saya rasa akan lebih baik jika kita nanti dia ada sesi diskusi ya kalau nggak salah. Nah, mungkin akan lebih baik kalau kita lanjutkan dengan diskusi. Jadi bagi yang mau bertanya nanti akan saya persilahkan nanti kita bahas bersama-sama. Oke, mungkin untuk materi demikian saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Selamat belajar ya.